Selamat pagi, hari ini kami dari kelompok B6 akan melakukan presentasi mengenai isu etis yang datang dengan pemberian perawatan paliatif. Next. Etika medis adalah pengaplikasian etika saat nilai moral dan keputusan perawatan yang digunakan dilakukan dalam bidang kesehatan. Dasar etika medis ini datang dari 4 prinsip, autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Dilema etis dapat terjadi karena luasnya isu kesehatan yang dapat terjadi, seperti perawatan untuk meningkatkan penderitaan yang dapat mempercepat kematian. Hal ini menyebabkan dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemberi perawatan kesehatan dengan pasien dan keluarganya, sehingga kita perlu pemahaman yang bagus mengenai prinsip etis dan aplikasinya. Next, kan dapat dilihat problem formulation kita, objektif dan benefits dalam slide. Next. Baik, next. Saya akan menjelaskan tentang medical etik dan prinsipal. Jadi, etika medis adalah cabang etika yang berfokus pada ilmu kesehatan dan penelitian, yang memiliki prinsip-prinsip beneficence, yaitu menguntungkan pasien dari segala tindakan. Non-maleficence, tidak membahayakan pasien. Autonomi, yaitu menghargai setiap keputusan pasien. Dan kemudian justice, yaitu keadilan yang sama bagi seluruh pasien. Sekian, next. Selanjutnya adalah integrating medical ethic in palliative care. Jadi prinsip etik juga wajib diterapkan dalam perawatan paliatif. Yang pertama, autonomi. Pasien dalam perawatan paliatif usia dewasa atau lebih dari 18 tahun dapat menentukan keputusan sendiri pilihan perawatan apa yang bisa diambil, misalnya perawatan rumah sakit, hospice, ataupun di rumah. Yang kedua, beneficence. Bahkan dalam perawatan paliatif di mana pasien sudah tidak dapat disembuhkan, dokter atau tenaga multidisiplin lainnya tetap perlu menimbang-nimbang perawatan apa yang terbaik untuk pasien. Yang ketiga, non-maleficence. Agar kualitas hidup pasien paliatif dapat meningkat, dokter juga perlu mempertimbangkan perawatan yang dipilih agar tidak sampai menyakiti pasien. Yang keempat adalah justice, di mana pasien paliatif harus diperlakukan sama dengan pasien dalam stadium lainnya, tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya aplikasi medical ethics dalam perawatan paliatif. Next. Yang pertama, clinical integrity, jadi pasien diberikan perawatan yang bisa diakses dan berintegrasi, lalu review secara spesifik perawatan pasien dengan pasien dan secara multidisiplin bersama tim, lakukan komunikasi dan kolaborasi antar profesional, rujuk pasien ke dokter atau tempat yang sesuai. Next. Selanjutnya, respect for person, jadi yang pertama investigasi seberapa jauh pasien ingin tahu diagnosis dan prognosis penyakitnya, berikan informasi yang akurat dan sesuai, lalu respect dan hargai keinginan pasien mengenai terapinya, encourage dan dukung pasien untuk beradaptasi dengan perubahan akibat penyakitnya. Next. Lalu kenali dan respect keputusan pasien untuk menolak terapi tambahan, identifikasi dan respect keputusan pasien selama masih pantas, dan respect budaya dan kepercayaan spiritual pasien dan keluarga. Next. Selanjutnya, justice toward people. Jadi yang pertama, hindari diskriminasi pada latar belakang pasien, gunakan sumber daya kesehatan secara bertanggung jawab dan adil, libatkan seluruh manajemen tim dalam menyusun rencana perawatan pada pasien, cari tahu preferensi pasien mengenai perawatan mereka, lalu libatkan pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan, berikan akses yang memadai untuk fasilitas kesehatan, dan sediakan legal protection untuk pasien. Next. Selanjutnya, beneficence to the person. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi tujuan dari treatment dan sesuaikan dengan kebutuhan pasien, lalu memulai pengenalan terhadap palliative care secara dini, diskusikan mengenai kematian yang tak terhindari, lalu bekerja sama dalam menuntaskan ketidaksepakatan mengenai treatment, dan beritahu pasien jika pilihan treatment pasien kurang praktis atau memperberat keadaan. Bisa dilanjutkan. Isu etis dalam perawatan paliatif, pasien, keluarganya, dan tim perawatan kesehatan sering dihadapkan pada skenario di mana sulit untuk menentukan jawaban yang bisa dikatakan benar. Keyakinan dan nilai budaya untuk pendekatan kita terhadap kematian, sehingga nilai-nilai tersebut harus diperhatikan serta dipertimbangkan dalam melakukan pelayanan perawatan paliatif. Aspek inilah yang sering memunculkan isu atau perdebatan saat menentukan keputusan dalam perawatan paliatif. Berikut kami akan menjabarkan isu yang ada. Next. Jadi, persepsi tentang penyakit itu memiliki peranan penting dalam hasil patologi pasien. Pasien yang akan sadar tentang penyakitnya memiliki persepsi yang baik dapat segera diintervensi, tetapi pasien yang memiliki persepsi buruk tentang penyakitnya tersebut akan menyebabkan perkembangan patologi yang berbahaya. Perkembangan ini disebabkan oleh intervensi penyakit pasien yang terlambat. Lalu persepsi penyakit juga berperan sebagai kepatuhan seseorang terhadap pengelolaan penyakit yang dideritanya. Salah satu contoh kasus, ini bukan tentang paliatif, tapi
studi tentang persepsi penyakit tentang COVID, misalnya itu jika pasiennya memiliki pemahaman yang baik tentang penyakit virus ini, cara penularannya dan cara pencegahannya akan menghasilkan prognosis yang baik dalam skala yang besar. Next. Jadi masalah etik seputar pemberian nutrisi dan hidrasi sangat kompleks karena mempengaruhi sisi fisiologis dan psikologis pasien. Karena salah satu kontroversi terbesar adalah apakah nutrisi dan hidrasi akan dianggap sebagai perawatan medis atau perawatan dasar, dan keputusan harus dibuat mempertimbangkan semua aspek etika yang diperlukan. Beberapa penulis percaya pemberian nutrisi dan hidrasi akan memperpanjang penderitaan dan karena itu sah untuk menahan atau tidak memberikan sama sekali. Akan tetapi tujuan daripada pemberian nutrisi dan hidrasi adalah untuk menunda hilangnya otonomi dan menjamin kelangsungan hidup yang bermartabat. Next. Selanjutnya, palliative sedation adalah pemberian sedasi. Treatment ini legal dipakai jika pertama memberi manfaat untuk pasien, kemudian indikasi pengobatan bukan untuk membunuh, dan yang terakhir adalah kematian pasien sudah dekat, kira-kira jam sampai hari dan tidak sampai seminggu atau sebulan. Sekian, dilanjutkan. Kita withdrawal treatment. Apabila perawatan pasien tidak memiliki manfaat dan goal, maka withholding atau withdrawing perawatan dikatakan medically approved dan etik untuk dilakukan. Kita sebagai dokter perlu menjelaskan mengenai diagnosis, prognosis penyakit, dan prognosis pada pasien sehingga bisa berdiskusi. Karena komunikasi merupakan kunci dari diskusi, keputusan, dan ethical consideration. Karena setiap kasus itu unik dan tidak terdapat keadaan tertentu, maka untuk menentukan withholding atau withdrawing ini etik atau tidak, perlu dikomunikasikan dan juga observasi dari tiap kasusnya. Next. Terus selanjutnya resuscitation decision. CPR merupakan terapi medis yang bersifat invasif yang sebenarnya tidak dapat ditujukan bagi pasien yang dalam kondisi sekarat akibat kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Dan CPR itu sendiri memiliki efek yang dapat mengganggu kualitas hidup pasien. Namun dalam pelaksanaan etika medis, dokter perlu tetap menghargai prinsip otonomi pasien dan tetap meminta keputusannya dalam terapi CPR dan tidak memberikan keputusan secara pribadi. Dan saat ini telah berkembang istilah DNA CPR yang artinya bahwa tim medis tidak perlu memberikan resusitasi apabila pasien dalam kondisi henti jantung atau henti pernapasan. Di mana DNA CPR itu sendiri sering sekali tercatat dalam rekam medis pasien paliatif. Dan berdasarkan pelaksanaan etika medis, DNA CPR sudah memenuhi unsur non-maleficence, di mana DNA CPR melindungi pasien dari tindakan medis yang berbahaya dan juga memenuhi unsur atau prinsip beneficence, di mana pasien telah dilindungi dari tindakan medis yang sia-sia atau tidak memberikan manfaat yang signifikan. Next. Komunikasi yang baik sangat penting bagi pasien dan keluarganya dalam menghadapi proses kematian yang dapat dilihat pada slide. Lalu ada pun tantangan yang dalam berkomunikasi yang baik seperti merusak harapan yang dimiliki oleh pasien, sehingga muncul dilema secara etik, yaitu otonomi yang bertentangan dengan non-maleficence dan beneficence, sehingga diperlukan untuk melakukan beberapa teknik komunikasi seperti spikes dan dalam melakukan breaking bad news. Selanjutnya. Sehingga simpulan dari student project kami ialah etika kedokteran adalah cabang etika terapan untuk praktik kedokteran klinis dan penelitian ilmiah terkait berdasarkan nilai-nilai yang dapat dirujuk oleh para profesional jika terjadi kebingungan atau konflik. Dasar etika kedokteran bersumber dari 4 prinsip yaitu otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Keempat prinsip ini digunakan untuk membantu dokter dalam membuat keputusan yang tepat dan legal dalam merawat pasien paliatif. Di mana etika sendiri berkaitan dengan prinsip moral, nilai, dan standar perilaku. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perawatan paliatif pun masalah etika sering terjadi karena masih banyak perbedaan yang sering diabaikan oleh tim paliatif itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi SGD kami. Terima kasih telah menyaksikan.